Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Lifetech. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jam digital ya teman-teman ya, prototipe dari sebuah jam digital menggunakan 7 segment. Oke. Nah, kita akan menggunakan 4 buah IC ULN 2803. Jadi ini adalah IC yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba menggunakan 4 buah IC dan menggunakan sebuah Arduino Mega, oke. Karena pin yang akan saya pakai itu cukup banyak ya teman-teman di sini. Jadi saya menggunakan Arduino Mega. Teman-teman bisa juga sih kalau tetap mau menggunakan Arduino Nano ataupun Uno, teman-teman pakai saja IC shift register ya teman-teman ya. Saya juga sudah pernah bahas itu di beberapa video sebelumnya. Tapi di video kali ini karena temanya atau IC yang sedang kita bahas ini adalah ULN 2803, maka saya akan lanjutkan penerapannya menggunakan IC ini. Oke. Nah, nanti tegangan yang digunakan adalah 12 volt ya teman-teman ya. Nah, jadi jam digital yang kita buat ini akan lebih terang nanti, bisa menyala di tempat yang terang juga ya teman-teman ya. Jadi tidak kalah dengan cahaya matahari. Oke. Konsep ini juga bisa dipakai untuk misalnya teman-teman mau membuat scoreboard ya, scoring board, misalnya dalam permainan futsal atau permainan basket, bisa juga diterapkan. Oke. Nah, skemanya seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk strip LED-nya dari setiap segmen yang ada di sebuah 7 segment, oke. Jadi positifnya itu dihubungkan semua, oke. Yang garis merah ini positifnya semua. Dan di digit yang sebelahnya juga dihubungkan. Nih, kabel merah dari digit pertama ke digit yang berikutnya juga dihubungkan sampai ke dotnya juga ya teman-teman ya. Biasa kan jam di tengahnya ada titik 2 ya. Nah, kemudian sampai ke digit yang 3 dan 4 juga. Jadi positifnya common ya teman-teman ya, common anode. Jadi dia dihubungkan positif semua. Yang kita akan program nanti, yang akan kita mainkan ininya adalah yang kutub negatifnya ya teman-teman ya. Nih, kutub negatifnya dari segmen A, B, C, D, E, F, G itu masing-masing masuk ke IC ULN 2803. Oke. Nah, kita akan hubungkan nanti di sebelah yang sini teman-teman, itu akan kita hubungkan ke Arduino Mega ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya groundnya kita hubungkan ya teman-teman. Jadi yang pin 9 ini kita hubungkan semua. Oke, itu adalah untuk dihubungkan ke ground nanti di power supply kita. Oke, dan dia juga dihubungkan ke ground Arduino Mega. Oke. Nah, nanti teman-teman lihat saja ya, ini dicolokkan ke pin mana saja. Ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 misalnya. Di sini teman-teman ikutin saja, saya colokkan ke 12 sampai 6. Kemudian untuk digit berikutnya dari 14 sampai 20. Yang 21 ini untuk ininya, dotnya ya teman-teman ya. Sementara untuk digit berikutnya lagi saya colokkan di sini, dan yang terakhir di sini. Nah, teman-teman silakan lihat atau ikuti ya teman-teman ya. Nah, ini Arduino Mega ini sangat bagus untuk project ini karena dia punya pin yang sangat banyak ya teman-teman ya. Pin digitalnya saja ada 54 buah. Dari 0 sampai 53. Kemudian untuk analognya dia punya 16 pin ya, dari A0 sampai A15 gitu. Oke, jadi itu kelebihan dari Arduino Mega.
memorinya juga lebih besar ya teman-teman ya. Nah, rakitannya seperti ini teman-teman nih. Ini untuk 1 digit. Oke. Jadi ini sebelum digabung dengan digit-digit yang lainnya. Nah, teman-teman lihat ya, saya potong LED stripnya per 3 LED ya teman-teman ya. Per 3 LED saya potong. Ini warna biru nanti. Setelah jadi dia seperti ini. Ada 4 buah ini 4 digit ya teman-teman ya. Untuk wiringnya silakan ikuti dengan skema yang sudah saya bahas di atas. Oke teman-teman. Seperti ini masih rapi. Nah kita langsung ke codingnya ya teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman Arduino IDE-nya. Nah ini kan coding yang di beberapa video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan sedikit mengambil yang sudah pernah kita coding. Oke. Cuman tidak semuanya ya. Yang mau kita coding kali ini jauh lebih panjang sih. Oke. Tapi tidak apa-apa. Kalau teman-teman mau skip silakan. Tapi yang mau belajar lebih ya silakan diikuti pelan-pelan ya teman-teman. Oke, kita buat editor baru ya. Munculkan editor baru. Kita langsung coding dari awal. Pertama-tama kita perlu 4 buah digit ya teman-teman ya. Jadi kita definisikan dulu atau deklarasikan dulu nomor-nomor pin yang kita pakai. Di sini saya menggunakan array ya teman-teman ya. Jadi integer kita kasih aja namanya digit 1. Oke. Semuanya punya 7 segmen. Cuman dia beda nomor pinnya saja. Di skema saya colok di pin 12 sampai 6 ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari 12, 11, 10, 9, 8, 7 sampai 6. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut di digit yang kedua ya, teman-teman ya. Sama dia punya 7 segmen juga. Oke. Cuman dia dicolokkan di mulai dari 14 sampai 20. Ini ya, teman-teman. 14 sampai 20. Di 14 ini hitung maju dia. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, berikutnya digit 3. Segmennya ada 7. Kalau digit 3 dia mulainya dari 26 ya, teman-teman ya. Cuman saya ambil yang genapnya 26, 28, 30 dan seterusnya. Ada 7. 26, 28, 30, 32, 34, 36 sampai 38. Cek dulu. Kita cek dulu biar nggak salah di sini. Ya, sampai 38 ya ini ya. Kemudian lanjut saya ambil yang ganjil dari 41 sampai 53. Dari 41 ya. Berarti ini integer digit keempat. Ada 7 segmen juga. Kita mulai dari 41. Kita ambil ganjilnya ya. 43, 45, 47, 49, 51, 53. Oke. Nah, seperti ini untuk digitnya. Kemudian kita juga punya yang ini ya, dot yang tengahnya ya teman-teman ya. Ini kita kasih dot tengah aja lah ya. Dot tengah. Oke, dot tengah langsung kita kasih 21. Nah, kemudian kita juga perlu aturan untuk on off-nya ya. Kita copy saja dari coding sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, yang ini teman-teman kita copy aja nih. Oke, biar kita nggak tulis ulang ya teman-teman ya. Oke. Cuman mungkin kita ganti aja ini jadi angka. Ini angka. Oke. Biar agak sedikit beda dengan yang ini. Ini kan digit per segmennya ya, kita colokkan pinnya. Kemudian kalau angka ya, kalau mau buat angka 0 seperti ini aturan on off-nya. Angka 1 seperti ini. Tonton video sebelumnya sudah saya bahas ya teman-teman. Oke, berikutnya kita perlu apa lagi di sini? Nah, kita atur setup-nya aja dulu ya teman-teman ya. Kita atur setup-nya dulu di void setup.
kita pakai for loop aja. For ada sebanyak ini ya, 7 ya teman-teman ya. Integer i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus. Kita atur pin mode dari digit 1. Digit 1 kita ikutin i-nya sebagai output. Nah, ini kita copy 4 kali ya teman-teman ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 semuanya kita atur pin mode-nya. Jadi ini sama ya teman-teman ya. Caranya sama. Kemudian kita juga harus atur pin mode dari dot tengahnya ya teman-teman ya. Dot tengah, kita kasih nama dot tengah ya tadi juga sebagai output. Nah seperti ini. Kemudian dot tengah itu kalau dia jam, dia akan berkedip nanti ya, berkedip setiap 1 detik bergantian. Oke, berarti kita harus kasih boolean di sini untuk mengatur on off-nya dia. Oke, boolean kita kasih aja namanya dot state. Dot state ya status dari dotnya itu. Kita awalnya kasih false aja. Oke, kasih false. Kemudian di setup sini digital write. Kita buat awalnya dia mati dulu ya, si dot tengah ini. Berarti dia akan ngikutin statusnya dia. Dot state. Nih. Kalau dot state-nya bernyala false berarti dia mati, tidak menyala ya. Oke, kemudian apalagi yang kita perlukan? Kita perlu menit, oke. Kita perlu variabel untuk menampung menit, kemudian juga menampung nilai detik. Oke, kita buat di sini integer menit. Kemudian kita juga perlu detik. Dan nanti kita juga perlu ya teman-teman ya, ini kan menit. Nih lihat di skemanya, di menit ini dia kan punya 2 digit ya teman-teman ya. Nah kita harus atur juga tuh supaya tampilannya misalnya misalnya menitnya 9 atau di bawah 10, misalkan 1 digit aja kan. Berarti hanya digit yang ini aja yang menyala. Hanya digit yang ini aja yang menyala nih. Ya kan? Yang digit yang ini menyala juga, cuman dia 0. Ya kan? Kan menit 9. Kalau 9 itu kan 1 digit, atau menit 8, 7 dan seterusnya yang 1 digit ya. Berarti kan depannya harus 0 ya teman-teman ya. Nah itu harus kita pisah aja. Oke, supaya lebih ngerti kita buat dulu lah namanya di sini. Digit kita kasih jangan nama digit, file aja ya, value. Value digitnya berarti ada 4 ya teman-teman ya. Ada value digit 1, value digit 2, kemudian value digit 3, dan terakhir value digit 4. Jadi kita punya menit, detik, dan menit detiknya akan kita nyatakan ke 4 digit itu nanti. Oke. Nah untuk awal-awalnya mungkin kita kasih dulu menitnya bernilai, kita buat menitnya 60 ya, 60. Ini 1 jam. Kita buat timer countdown aja nanti. Countdownnya 1 jam. Oke. Kemudian detik awalnya kita kasih 0. Oke. Jadi mungkin itu aja di setupnya teman-teman. Nah, kemudian di void loopnya kita akan gunakan, mau pakai milis atau delay teman-teman di sini. Untuk latihan coba kita pakai milis ya teman-teman ya. Berarti if kita kasih satu variabel dulu, unsigned long, tipe unsigned long, untuk menampung waktu. Oke, untuk menampung waktu. Oke, kita kasih nama waktu aja. Nah waktunya kita awalnya buat sama dengan milis ya teman-teman ya di void setupnya. Jadi di dalam variabel waktu ini pas alat kita dinyalakan dia akan ngambil milis.
Oke, milis itu yang berjalan terus, clocknya si Arduino. Oke, sistem waktunya yang ada di dalam Arduino per millisecond ya teman-teman ya. Dia akan bertambah terus setiap 1 millisecond. Jadi pas alatnya dinyalakan, dia akan nangkap milis, ditaruh di dalam variabel waktu. Oke, jadi itu milis keberapa gitu. Nah, setelah itu kita panggil di sini si function milisnya. Oke, milis. Kita kurangkan dengan variabel waktu kita yang sudah kita ambil pertama tadi. Oke, si milis ini kan akan jalan terus dia. Tanpa kita perintah dia akan nambah terus nilainya. Dan sementara waktu ini menampung milis sebelumnya, ya kan? Jadi dia bersifat statis atau diam. Sementara ini bergerak maju terus. Artinya kalau kita kurangkan yang dinamis ini, dikurangin dengan sesuatu yang statis ini, lama-lama kan akan menghasilkan perbedaan yang makin besar ya. Karena milisnya kan bertambah terus. Nah, kita mau ambil nilai perbedaannya, maksudnya kita mau mainkan ya. Kalau perbedaannya sudah melebihi 1000 atau 1 detik, kan 1000 milisecond, maka kita akan perintahkan detik untuk berkurang 1. Oke, cukup tulis detik minus minus. Nah, kemudian kita harus kasih batasan juga di sini ya teman-teman ya. Kita pakai if aja, if detiknya, kalau dia berkurang terus kan suatu saat dia akan nilainya di bawah 0. Berarti kita harus batasi. Kalau dia kurang dari 0 si detiknya, maka buat detiknya menjadi 59. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau dia mundur ke 59 berarti kan menitnya berkurang 1. Itu countdown ya teman-teman ya. Berarti menitnya harus minus-minus. Nah, seperti ini kira-kira logiknya. Nah, setelah menitnya turun, tentu si waktunya ini harus kita balikin lagi ke milis yang sekarang. Ya, dia harus menampung milis yang terbaru setelah 1 detik, teman-teman. Berarti kita panggil lagi waktu sama dengan milis. Kalau kita tidak tuliskan ini, maka si variabel waktu ini akan statis terus. Status dia nilainya masih milis yang pertama kali ini. Kita tidak update dia istilahnya ya. Nah, artinya gini, setiap 1 detik dia akan mengupdate waktu milisnya yang terbaru. Tuh. Logikanya gini lah, kalau teman-teman tidak update, mana dia bisa maju ke detik yang berikutnya, karena milis di kurang waktu akan melebihi 1000 terus gitu. Ya, kondisinya dia akan ngurangin ini dengan cepat gitu. Ngerti teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Setelah kita buat waktunya update, kita akan buat si dotnya, status dari dotnya itu berubah nilai. Yang tadinya false kita mau buat dia jadi true sehingga dia kedip nanti nyala. Oke, maka kita cukup buat gini aja karena tipe datanya kan boolean ya di atas ya si dot state ini. Maka kita buat dot state sama dengan tanda seru dot state. Ini artinya si dot state ini akan berbalik nilai. Nah, yang tadinya false jadi true atau yang tadinya true menjadi false. Gitu. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Nah, setelah dia berbalik nilai, barulah di sini kita perintahkan untuk tampil. Jadi kita harus buat satu function tampil yang nanti ya di sini teman-teman. Tampil itu artinya kita mau munculkan nilai menit dan detiknya itu ke 7 segment gitu. Jadi kita harus buat satu function namanya tampil. Oke. Void tampil. Nih, void tampil. Nah, di dalam void tampil ini berarti kita perlu nilai menit dan detik ya teman-teman ya. Betul ya? Atau gini aja. Kita buat aja argumen dulu di sini ya teman-teman ya. Kita kasih argumen di sini for value digit 1, kemudian value digit 2, value digit 3, kemudian value digit 4. Nah, setelah itu berarti di sini kita harus terima 4 buah argumen ya teman-teman ya. Yang masing-masing mungkin kita buat integer aja. Oke, integer. Berarti integer kita kasih aja digit 1 D1 ya. Integer D2
integer D3 dan integer D4. Jadi ada 4 buah digitnya. Oke. Nah, berarti sebelum kita panggil function tampil ini, sebelumnya ya, kita udah atur nih nilai dari value digit ini. Yang pertama kita buat value digit 1. Nah, kita akan buat nilainya. Digit 1 itu kan yang ini ya, teman-teman ya. Perhatikan nih. Berarti digit 1 ini nilainya akan tergantung apakah menitnya itu di atas 10 atau di bawah 10 ya teman-teman ya. Maksudnya apakah menitnya itu bernilai 1 digit atau 2 digit. Itu penting kita tahu. Oke, kita pakai ternary aja di sini. Oke. Teman-teman cek video saya sudah pernah bahas tentang ternary. Jadi kita buka kurung, tutup kurung, di dalamnya kita isikan syaratnya ya teman-teman ya. Jadi kalau menitnya kurang dari 10, kita mau jadi kasih tandanya ya. Jadi ini sama aja kayak if menitnya kurang dari 10, maka tanda tanya itu maka ya. Maka kita buat digit satunya itu bernilai 0. Betul ya teman-teman ya, kan cuma 1 digit kalau kurang dari 10. Nah, else berarti titik 2. Kalau dia tidak di bawah 10, artinya dia 2 digit. Nah, maka kita perlu manipulasi sedikit di sini teman-teman. Berarti kita ambil sisanya. Sisanya berarti menit kita modkan saja dengan 10 teman-teman. Mod 10 itu artinya kita mengambil satuannya gitu. Jadi kalau misalnya menitnya bernilai 32, berarti kita ambil 2-nya. Oke. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kita kan di sini mau ngambil digit pertama ya. Digit pertama kan berarti harusnya yang terambil 3-nya ya teman-teman ya. Berarti setelah kita ambil digit satuannya, kita harus kurangkan dari si menit keseluruhan. Nah, seperti ini. Ini kita kurung. Betul ya teman-teman ya. Berarti tadi kita ambil 2 dengan modulo atau ini mod yang pakai persen itu mod ya teman-teman ya. Nah, kita ambil 2, habis itu kita kurangkan dari si 32, si 2-nya tadi. Berarti hasilnya berapa? 30 kan? Nah, itu kan masih ada 0 tuh di belakangnya. Kita maunya ngambil setiganya aja. Berarti harus kita bagi lagi dengan 10. Kita harus bagi lagi ini semua dengan 10. Berarti kita kurung dulu. Semuanya hasilnya ini kita kurung dulu, baru kita bagi dengan 10. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita rapikan. Tools, auto format. Atau Ctrl T juga bisa. Oke. Kita akan dapat digit pertamanya. Nah, setelah itu baru kita atur untuk value digit keduanya. Value digit 2. Kalau digit 2 kita cukup ini ya, kita copy aja dulu nih. Kita copy, lebih gampang ya untuk yang digit yang kedua, karena dia hanya ngambil satuannya aja. Ini digit 1, ini digit 2. Ya kan? Berarti kita cukup ambil modnya aja yang ini. Nggak usah dikurangkan apa-apa lagi. Berarti ini copy, ini kita gantikan sampai di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang digit detik juga sama sih. Kita copy aja nih. Cuman dia tadi namanya kita kasih 3 dan 4 ya di sini ya. Nah, cuma ini juga kita ubah jadi detik. Ini kita ubah jadi detik semua ya, teman-teman ya. Ini jadi detik, ini jadi detik. Nah, sama seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang si value digit si digitnya masing-masing sudah punya nilai atau sudah punya value ya teman-teman ya. Baru kita masukkan sebagai parameter di function tampil. Ya, kita buat dulu function atau prosedur tampilnya ya. Nah, berarti di tampilnya ini kita akan perintahkan pertama, kita akan digital write dulu si dotnya ya teman-teman ya, dot tengahnya. Dot tengahnya akan kita perintahkan untuk nyala atau mati. Dia ngikutin dot state-nya. Nah, status si dotnya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian seperti di coding-coding sebelumnya, kita buat for loop dulu di sini ya. For kita akan ngeloop sebanyak 7 kali, teman-teman. Kita akan ngeloop sebanyak 7 kali integer i sama dengan 0.
kemudian I kurang dari 7, kemudian I++. Nah, di dalamnya nanti kita akan atur digital write. Digital write dari apa? Dari masing-masing digit, teman-teman. Jadi digit 1 kita kan ngeloop ke dalam si ininya ya, teman-teman ya, angka ini nanti untuk aturan on off-nya. Oke. Cuman misalnya D1 saya kirim angka 7 misalnya. Menit nggak sampai 7 sih. D1 saya kirim 3 misalnya, D1 saya kirim 3, berarti dia akan masuk ke 0, 1, 2, 3. Nah, dia akan ngambil yang ini. Teman-teman. Untuk angkanya. Oke, aturan on off-nya dia akan ngambil dari sini. Gitu. Jadi di sini kita buat pertama digit yang mana dulu? Digit 1 kan, teman-teman kan? Digit 1 segmen yang mana? Digit itu kan ada 7 segmen. Oke, berarti segmennya kita ikut I. Oke. I-nya akan mulai dari 0 di sini. Oke. Kemudian aturan on off-nya kita ambil dari angka yang tadi ya. Nah, angka berapa yang mau kita ambil? Nah, angkanya ngambil dari sini, parameter D1 ini. Berarti D1 kolomnya kita ambil dari I-nya ya, teman-teman ya. Nih, jadi seperti ini. Kita kan punya 4 buah digit ya. Berarti kita harus ngulang baris yang ini sebanyak 4 kali, teman-teman. Kita copy aja. Nah, sebanyak 4 kali kita ganti namanya sesuaikan dengan digitnya. Nah, kemudian ininya harus diganti juga. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup kayaknya ya. Sepertinya udah cukup. Oke, kita langsung upload saja ya teman-teman ya. Pilih Arduino Mega ini. Kemudian sesuaikan portnya masing-masing. Ya, berhasil teman-teman. Seperti ini dia tampilannya. Nah, jadi ini Arduino Mega-nya. Ini sangat terang ya, karena saya pakai adaptor 12 volt nih teman-teman. Ya, dia akan countdown ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini dia ikut berkedip nih, setiap 1 detik. Ini sebenarnya ada 3 LED, saya tutup ya. Saya tutup 1 di sini pakai lakban. Teman-teman bisa tutup pakai apa aja lah supaya dia tidak muncul. Oke. Nah, dia akan ngulang terus ya teman-teman ya sampai menit ataupun detiknya 0. Tapi tadi kita belum batasin untuk menitnya sih, baru yang detiknya sih teman-teman. Harusnya kita batasin kalau dia udah 0 menitnya maka dia berhenti. Gitu. Oke. Nah, cukup ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang mau buat jam digital bisa juga. Oke, tinggal ditambahkan modul RTC ya teman-teman ya, supaya dia bisa ngambil waktu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.